bersama dalam acara Asal Umum. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang Presiden Republik Indonesia, itu Pak Jokowi, yang berencana akan berkunjung ke daerah konflik Ukraina dan Rusia. Sebuah misi kemanusiaan. Semoga apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Nah, pada kesempatan ini untuk lebih jauh kita bicara tentang itu telah hadir Pak dosen. Bagaimana Pak dosen tanggapannya tentang kunjungannya Bapak Presiden kita ke negara konflik yang menurut Presiden Ukraina negaranya udah dikelilingi oleh rudal semua, tapi Presiden kita masih berada di sana. Gimana itu? Ya, menurut saya Bang Jul, partisipasi negara kita dalam hal ini adalah inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah kita, ya, Presiden kita, untuk mengambil bagian dalam proses perdamaian, ya, antara Rusia dan Ukraina. Itu bukan sekedar soal keberanian, ya, bukan soal bahwa presiden kita itu berani, ya, berani untuk hadir di daerah konflik antara dua negara yang sedang berkonflik. Itu bukan soal berani, tetapi ini adalah hal yang sering kali dilupakan oleh seluruh masyarakat kita, dan terutama oleh para elit-elit politik kita, dan juga mungkin para pengamat kita. Hal yang sering sekali dilupakan itu adalah ini adalah amanat konstitusi dan juga amanat ideologis sebetulnya. Semua kita tahu bahwa pada pembukaan preambul dari Undang-Undang Dasar kita, ya, konstitusi kita, pada alinea keempat, ya, salah satu bunyinya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, ya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ikut melaksanakan ketertiban dunia adalah salah satu tujuan dari didirikannya Republik Indonesia. Artinya bahwa ketika Presiden Joko Widodo mengambil inisiatif, ya, untuk berpartisipasi menciptakan perdamaian, mengusahakan perdamaian antara dua negara yang sedang berkonflik, ya, dalam kasus ini adalah Rusia dan Ukraina, itu memenuhi amanat konstitusi sebetulnya. Jadi bukan soal keberanian, tetapi soal memang itu harus dilakukan, karena untuk itulah negara ini berdiri. Salah satu tujuannya itu dari sisi konstitusi. Lalu kemudian dari sisi secara ideologis, misalnya kita, ya, sila kedua, ya, sila kedua bunyinya kan sila kedua Pancasila, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita menafsirkan sila kedua ini berdasarkan prinsip internasionalisme yang dikemukakan oleh Soekarno pada sidang 1 Juni pada tahun 1945 di hadapan sidang peserta Dokuritsu Jibitio Sakai, ya. Nah, Soekarno menjelaskan bahwa prinsip kedua dari negara Indonesia yang merdeka itu adalah internasionalisme. Internasionalisme itu maksudnya apa? Internasionalisme itu maksudnya bahwa bangsa yang akan kita bangun ini bukanlah sebuah bangsa yang tertutup, ya, tetapi sebuah bangsa yang terlibat aktif bergaul dengan bangsa-bangsa lain, membangun persahabatan internasional, membangun keluarga bangsa-bangsa. Bunyinya begitu. Dan prinsip dari pembangunan keluarga bangsa-bangsa ini apa? Yaitu humanity, kemanusiaan. Ya. Nah, oleh karena itu maka apa yang dilakukan oleh Presiden kita Joko Widodo itu harus dimaknai dalam dua konteks itu. Yang pertama itu adalah konteks konstitusi kita, dan yang kedua itu adalah konteks ideologi kita. Bunyi kedua, sila kedua
dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam rangka itulah Presiden kita ke sana itu dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai kepala negara untuk memenuhi tujuan konstitusi kita, untuk menghayati, mengamalkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk itu Bang, ini bukan soal keberanian. Nyawamu harus dipertaruhkan, seperti yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita sebelumnya saat hendak memerdekakan bangsa ini. Menurut saya begitu Bang. Jadi ini adalah bagian dari kewajiban sebagai negara yang berkonstitusi, ya, berdaulat gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak dosen. Baik teman semua, seperti apa yang disampaikan Pak dosen, bahwa negara Republik ini hadir untuk ikut serta menjamin kemerdekaan seluruh dan menghapus penjajahan di atas dunia. Jadi kita harus bangga bahwa negara kita memiliki konstitusi yang begitu luar biasa, ikut betul. serta dalam menjaga kedamaian dan ketertiban bangsa. Sampai ketemu.